antara struktur organisasi dan produksi. Sebagian struktur organisasi perusahaan tersebut bergantung pada bauran produk, sebuah keputusan pasar. Struktur organisasi harus menspesifikasikan siapa yang bertanggung jawab memproduksi dan mengelola produk-produk tambahan tersebut. Yang kedua, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi produksi. Jika strategi penentu harga adalah memberi harga yang tinggi, maka volume penjualan akan lebih rendah. Jika perusahaan memberikan harga yang lebih bersaing pada model perkantoran tersebut, maka perusahaan harus mengantisipasi jumlah penjualan yang lebih besar. Terus yang ketiga, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi distribusi. Strategi penentu harga sebuah perusahaan juga mempengaruhi strategi distribusi. Jika strategi penentu harga dimaksud untuk berfokus hanya kepada pelanggan yang kaya, maka mebel perkantoran harus didistribusikan secara eksklusif di kalangan. Sama halnya dengan penentu harga yang mempengaruhi distribusi, maka distribusi juga dapat mempengaruhi penentuan harga. Ketika perusahaan mulai menawarkan produk-produknya langsung kepada pelanggan melalui internet di samping toko pengecer, maka perusahaan akan mampu menurunkan harga yang ditetapkan karena dapat menghindari dari berbagai perantara. Yang terakhir, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi promosi. Strategi promosi sebuah perusahaan juga akan dipengaruhi oleh strategi penentu harga. Jika strategi penentu harga dimaksudkan untuk berfokus hanya pada pelanggan yang kaya, jumlah pengeluaran promosi akan dipengaruhi oleh volume penjualan perusahaan dan selanjutnya oleh tingkat produksi. Kita menuju ke slide terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama efek ekonomis, yang kedua efek pasar, yang ketiga efek industri, dan yang keempat karakteristik dari perusahaan. Yang pertama efek ekonomis. Setiap faktor yang mempertinggikan kinerja suatu perusahaan dapat meningkatkan nilainya ketika kondisi ekonomis diharapkan untuk meningkat. Beberapa perusahaan lebih peka terhadap kondisi ekonomis. Sebagian suatu perubahan dalam kondisi ekonomis mempengaruhi permintaan untuk beberapa produk dibandingkan lainnya. Terus yang kedua efek pasar. Suatu harga saham dapat juga dipengaruhi oleh kondisi pasar saham secara umum. Terus yang ketiga efek industri. Harga saham juga dikendalikan oleh faktor industri. Misalnya harapan dari kinerja masa mendatang dalam industri komputer mungkin sangat menguntungkan dalam periode tertentu, sementara harapan mungkin kurang menguntungkan dalam industri. Terus yang terakhir karakteristik dalam perusahaan. Sebagian tambahan terhadap efek pasar dan perusahaan, harga saham dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik dari perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki manajemen lebih baik daripada yang lainnya dalam industri yang sama, yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan tingkat pengembalian saham lebih tinggi.